Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat dan terus tetap semangat. Hari ini saya bersama Bapak Pendeta Daniel Christian. Kami akan bersama membawa kita di dalam perenungan dalam konsep dan bentuk dialog. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh menikmati berkat dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersedia untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pendengar yang setia, terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah bagi kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Pendeta Daniel. Shalom Pikaris Rianti. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui konsep dialog seperti ini. Firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jikalau kita melihat, maka melalui perikop, LAI memberikan perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Dan kemudian jikalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, ada dua pilihan atau dua hal, yaitu mengenai orang Yahudi, kemudian mengenai Allah itu sendiri, tentang kesetiaan Allah. Apa sebenarnya yang mendasari hal ini dalam surat Roma ini? Apakah dari segi sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana, dan budayanya bagaimana? Terima kasih Pikaris Rianti. Jemaat yang diberkati Tuhan, sedikit saya ingin mengingatkan kita bersama tentang perbedaan arti kata Roma dan Romawi. Apabila Roma itu adalah nama kota, dan sampai sekarang ia menjadi ibu kota Italia. Tetapi Romawi adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang pernah ada di Roma pada masa itu. Jadi ketika surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis, maka ia dalam situasi politik di mana orang-orang Kristen yang ada di Roma yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi, mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan juga dari sisi kepercayaan yang dominan dianut pada waktu itu adalah kepercayaan kepada dewa-dewi yang ada pada masa itu. Jemaat Tuhan sekalian, Roma sebagai kota yang terpenting pada waktu itu tentu saja dalam pemikiran Rasul Paulus menjadi suatu tempat yang sangat strategis untuk ia melanjutkan proses pemberitaan Injil yang dilakukannya pada masa itu. Dan surat Roma ini ditulis pada saat Rasul Paulus memasuki perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga, dan khususnya ketika ia sedang ada di dalam kota Korintus pada masa itu kurang lebih selama 3 bulan. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini juga dapat dikatakan sebagai bagian dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itu bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat yang ke-15 yang mengatakan begini. Pasal 1 ayat yang ke-15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Penulisan surat Roma ini, Pikaris Rianti dan juga jemaat sekalian, sekaligus juga sebagai jawaban atau tanggapan dari Rasul Paulus atas serangan atau kecaman dari kelompok orang-orang Yahudi terhadap ajaran Rasul Paulus pada masa itu. Demikian, Pikaris Rianti. Melalui penjelasan dari Bapak Pendeta Daniel mengenai latar belakang dari segi sosial, politik, dan budayanya, kemudian ketika kita kembali ke Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, apa sebenarnya yang menjadi inti
topik dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini. Ya, terima kasih Pika Sriyanti, jemaat Tuhan sekalian. Saya ingin mulai dari tema utama dulu. Tema utama kitab Roma ini secara keseluruhan adalah berbicara tentang kebenaran Allah. Jadi pada hakikatnya tidak ada satupun, baik orang Yahudi, baik non-Yahudi, yang benar di hadapan Allah. Dan itu bisa dibandingkan dalam Roma pasal 1 ayat 18 dan juga pasal 3 sampai ayat yang ke-20. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka ada di dalam kebenaran karena mereka memiliki hukum Taurat. Dan secara khusus, yaitu ketika mereka memfokuskan diri terhadap sunat. Walaupun Rasul Paulus juga mengakui di dalam bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, bahwa memang ada kelebihan orang-orang Yahudi. Secara khusus, firman Tuhan itu dipercayakan kepada mereka. Dalam hal ini yaitu hukum Taurat, itu tadi. Tetapi meski demikian, Rasul Paulus sangat mengkritik orang-orang Yahudi ini. Mereka memang memiliki firman Tuhan atau hukum Taurat itu, tetapi mereka tidak pernah bisa sungguh-sungguh dan setia terhadap hukum Taurat itu, terhadap firman Tuhan itu. Dan itu bisa kita lihat atau kita bandingkan dalam pasal 2 ayat 21 sampai 24 yang mengatakan begini. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, engkau sendiri yang berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Dan seterusnya. Karena itulah menurut Rasul Paulus, hanya Allah saja yang benar. Semua manusia itu pembohong. Itu dicatat dalam bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan, topik inti dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8 adalah kebenaran Allah versus kesombongan rohani orang-orang Yahudi. Demikian, Fikri Sriyanti. Jikalau kita bercermin dari apa yang telah Bapak jelaskan, yaitu artinya ada kesombongan rohani dari kaum Yahudi, begitu. Benar sekali, Fikri Sriyanti. Ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kira-kira kesombongan rohani yang terjadi pada masa kini. Apa saja kesombongan rohani yang terjadi di dalam jemaat kita pada masa kini? Terima kasih. Saya setidaknya mengambil 3 contoh kesombongan rohani pada masa kini. Yang pertama, ketika ada seseorang menganggap dirinya lebih beriman dari orang lain. Fikri Sriyanti mungkin masih ingat dan jemaat juga mungkin masih ingat. Ketika awal-awal munculnya virus corona, maka orang-orang yang merasa khawatir dan takut dicap atau dipandang sebagai orang yang kurang iman, yang tidak beriman. Nah, disinilah letak kesombongan rohani itu. Padahal dalam perkembangan selanjutnya, virus corona tidak memandang apakah orang itu beriman atau tidak, ya semua bisa kena. Dan juga kemudian kita juga ingat, ketika ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa virus corona ini hanya ditujukan untuk orang-orang beragama tertentu. Tapi kenyataannya, agama apapun yang ada di dunia ini, semuanya bisa kena virus corona itu. Jadi yang pertama adalah ketika kita menganggap diri kita lebih beriman daripada orang lain. Nah kemudian yang kedua, ketika kita menganggap gereja kita itu lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Ingat, tidak ada satupun organisasi gereja yang sempurna di dunia ini. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan contoh yang ketiga, di dalam pelayanan gereja, seringkali ada orang yang menganggap dirinya itu banyak berjasa di gereja. Ia merasa paling hebat, ia merasa paling perlu untuk diperhatikan, dan seringkali orang-orang seperti ini mau didengarkan terus suara atau pendapatnya. Jadi itu beberapa contoh dari kesombongan rohani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Fikri Sriyanti. Iya, mungkin dari kita pribadi juga merasakan ada kesombongan rohani, entah dari diri kita sendiri ataupun dari anggota jemaat yang di sekeliling kita.
Berikut yang tadi telah dijelaskan adalah 3 contoh yang diberikan. Kemudian sesuai dengan Almanak Nas GKE, pada bulan Juli ada tema yang diberikan, yaitu melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Melalui hal-hal yang telah Bapak jelaskan, yang telah Bapak sampaikan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita untuk melayani? Terima kasih Krisrianti. Satu hal saja, secara singkat yang saya katakan adalah, mari kita sadar diri. Kesempurnaan, kebenaran itu memang benar. Itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita manusia tidak ada yang sungguh benar dan tidak ada kita yang sempurna seperti Tuhan. Oleh karenanya pun di dalam kita melayani, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang lain, lebih bisa, lebih tahu daripada orang lain, lebih berjasa daripada orang lain. Apalagi kalau melayani hanya untuk mencari keuntungan pribadi misalnya, untuk mencari sanjungan, untuk mencari puji-pujian dari orang lain. Seperti itu. Jadi intinya adalah mari belajar untuk tidak memiliki kesombongan rohani itu. Demikian, Krisrianti. Melalui beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan juga jawaban-jawaban yang telah dijelaskan dan diberikan oleh Bapak Pendeta Daniel, maka saya mengambil kesimpulan pada hari ini untuk perenungan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, yaitu setiap pribadi harus memiliki sikap untuk sadar diri bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa yang sempurna. Ia yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan. Jadi kita tidak perlu memiliki rasa kesombongan diri, tidak perlu memiliki rasa kesombongan rohani, karena ketika kita melayani kita bukan mencari keuntungan, melainkan kita melayani untuk menjadi berkat. Demikian yang boleh kami sampaikan pada hari ini untuk perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi kita sekalian untuk terus melayani dengan penuh ketulusan hati dan melayani dengan motivasi yang benar dan murni. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ambil saat yang teduh, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Christian. Bapa, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami simak bersama. Kami telah menggumulinya. Selanjutnya, tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup berdasarkan kebenaran firman, sehingga kehidupan kami bukan menjadi kehidupan yang sia-sia, namun membawa berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, tolonglah seluruh jemaat Tuhan, agar tetap senantiasa ada dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Pun kami sekalian yang Tuhan percayakan untuk melayani. Terima kasih Bapa, inilah kami dalam segala keberadaan kami saat ini, dalam gumul juang kehidupan kami. Kami mohon Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatunya, dan biarlah dengan sempurna dan lengkap Tuhan mengerjakan bagian Tuhan bagi kami, sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Akhir kata dari saya, Vikaris Rianti Agustina Dewa dan Bapak Pendeta Daniel Christian, kami mengucapkan tetap sehat, tetap semangat, terus berjuang dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.